disabilitas seperti itu bisa kita bina dengan baik, ya seperti Putri Aryani. Kalau manusia biasa menyanyi seperti Aryani kayak begitu, tidak akan mendapatkan golden. Mungkin karena bisa melihat, bisa sambil Jingkrap, tapi apa belum tentu dapat. Tapi kenapa Putri Aryani bisa dapat? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bule aja pada nangis. Orang bule pada nangis, coba. Terharu ya kan? Makanya kalau ada anak yang daftar seperti itu, utamakan, hadapkan dengan kepala sekolah. Bapak mah seneng dengan banyaknya siswa yang seperti itu di sini. Kenapa? Sebab di sini ada Bu Jangki. Sekarang udah mulai ngajar ada Bu Jangki di sini. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang lain mah kan tidak digarap ya, tidak dibenahi ya kan? Yang namanya pemain voli, yang namanya pemain basket, yang namanya olahragawan di dunia ini banyak, tetapi yang disabilitas atau disabilitas? D. Ya kan? Disabilitas itu kalau kita bina sampai goal karena dia punya bakat basket, oh Pak, kita nggak punya lapangan basket. Ya, harus kerjasama dengan di luar itu apa namanya? Sanggar-sanggar kalau seni, kalau olahraga. Ikutilah konten ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Walaupun bagaimana, kita harus peduli kepada sesama. Apalagi ini adalah kesempatan emas untuk meraih prestasi dalam bidang olahraga, seni, memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri anak, termasuk anak disabilitas. Selamat menyaksikan sampai akhir. Paham kan maksudnya? Dan orang tuanya senang. Coba kalau orang normal, panggil orang tuanya, ibu sekarang juara tingkat kabupaten mau ke Jawa Barat, diajak ngobrol begini, agak berkelit-kelit tuh. Padahal untuk anaknya sendiri. Tapi kalau orang tua yang tahu anaknya seperti itu, responnya baik. Bahkan kemarin katanya, Bapak dan Ibu, ini informasi ya yang Bapak dengar, itu jalan katanya untuk karena takut jatuh ya kan, jalan kita orang normal aja ngeri ya kan, kepala sekolah aja dalam keadaan bangun tidur lewat ke situ mau jatuh gitu kan, katanya mau diperbaiki gitu. Sama dia nggak apa-apa, biaya pribadi katanya. Tuh, paham maksudnya kan? Belum apa-apa aja udah begitu, itu belum apa-apa. WC mau bangun sendiri, coba. Itu baru anak satu, coba kalau ada 20. Ya, di 20 WC. Bapak dan Ibu, jangan pernah menganggap rendah siswa disabilitas. Oleh Allah ditingkatkan derajatnya, bukan hanya untuk siswanya, tapi juga buat gurunya. Sebab anak yang begitu kalau jadi karyawan bank gak bakalan nilep-nilep uang bank, gak bakalan niru-niru memalsukan kwitansi. Percaya nggak? Orang-orang disabilitas itu super jujur. Kalau cari di dunia ini ya orang yang paling jujur ya orang yang seperti itu. Kita sebagai gurunya dapat pahala karena dia tidak akan berbuat dosa. Satu itu ya, utamakan dulu dalam PPDB untuk sekolah seperti kita, anak-anak unggul yang seperti itu, yang punya kelebihan seperti itu. Datangi oleh BK, mana BK? Angkat tangan. 1 orang, 2 orang BK, temuin orang tuanya, anaknya mau dibawa kemana. Kalau mau dibawa ke desain, karena dia jago gambar misalkan, ajak usahawa. Kalau dia ternyata hobinya basket atau bola apa begitu ya, pakai kursi roda misalkan gitu kan, hubungkan dengan Bu Jangki. Once upon a time, there was a princess who lived in a beautiful land
which everything in it lived peacefully. She spent all her time in death. Ngapain orang dianya nggak suka, kecuali kalau dia itu memang hobinya di dunia itu gitu. Paham kan Bapak dan Ibu ya? Itu untuk PPDB ya, untuk PPDB kita diantaranya. Bagaimanakah pengkajian guru-guru di SMA Gubuk Apung ini terhadap keadaan orang tua yang ada di sini? Ternyata keliru besar. Mereka itu terperdaya. Padahal realitanya orang tua di SMA sini itu tidak semuanya seperti itu. Mari kita saksikan berikut ini penjelasannya. Bapak datang di shock terapi begitu, Pak. Di sini orangnya miskin-miskin, dia bilang begitu. Bapak percaya aja, namanya guru kan dekat dengan anak ya kan, ya udah percaya. Bapak ngikutin aja. Begitu pelepasan kelas 3, mobil semua ini. Wah, ini kacau ini guru-guru ini. Begitu Bapak bisa, malah Bapak kan pakai strategi. Apakah sewanya berapa? Bukan udah 5 tahun Pak di saya gitu. Baru ganti kemarin Pak mobilnya kayak gitu. Lah, punya mobil bagus-bagus. Mobil malah sekolah mah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ditanya masalah sumbangan sekolah, mati-matian apa? Saya orang nggak mampu. Wah, ini. Padahal itu disata sama Allah yang kuasa itu. Kalau sudah begitu ya dia sudah menderita itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu itu kurang jeli. Ketika ada di podcast kan ditanya ada pertanyaan seperti tadi yang sudah disetting. Bapak, terima kasih. Anak Bapak bersyukur sudah mendapatkan juara pertama se-Kabupaten Bekasi, mengalahkan SMA Presiden, mengalahkan Albina, mengalahkan semua sekolah elit, kalah sama anak Bapak. Nah, Bapak mau nggak membiayai anak Bapak sampai juara tingkat nasional? Dengan bukti prestasi yang diraih anak kandungnya, orang tua itu akan peduli, akan bantu. Masa iya sekolah sudah berjuang keras, orang tuanya tidak mau membantu? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, buktikan dulu prestasi, panggil orang tuanya, jelaskan ini realitanya. Tapi karena sudah ada di podcast mau, paham kan maksudnya? Itu, ya itu coba di nanti ketika dia berprestasi yang punya nama Bujangkil, yang punya nama sekolah ini. Seperti Putri itu sekolahnya di mana? Putri Aryani di Bantul kan? Jurusan musik kan? Siapa bilang sekolah di Indonesia tidak bermutu? Itu buktinya dari Bantul bisa nembus Amerika, ya. Jadi bohong kalau Indonesia itu pendidikannya tidak bermutu. Itu kan ada buktinya. Itu Bapak dan Ibu ya. Proposalnya ini dari Bujangki, enggak dibantu. Orang Bujangki sudah bawa piala aja 3, belum lagi medali perak, medali emas tingkat Jawa Barat lagi gitu kan. Mau nerima duitnya dari mana? Mau ditolak udah ada prestasinya. Tarik nafas dada sesak banget itu. Gimana ya? Karena Bujangki nggak ngerti karena dia kan ngasih tenaga honorer kan. Kalau PNS kan ngerti semuanya. Orang sering diajak ngobrol, ya kan? Jadi strateginya di ijazah nilainya nggak ada nilai 8, 9 semua, tapi daftar selalu tidak lulusnya renang karena gaya batu. Suruh gaya kupu-kupu itu lagi bisa sih renang tapi kayak gitu doang gitu loh. Suruh gaya ganda gitu lagi nggak ada perubahan gitu kan, ya nggak lulus. Jadi renang itu wajib 1 kali dibina yang bakat-bakat itu ya. Pelajaran renang itu harus diperkenalkan kepada siswa. Jadi minimal 1 kali, diupayakan 1 kali saja belajar berenang bagi anak-anak semuanya. Tetapi bagi mereka yang ingin masuk kepolisian, masuk angkatan laut, boleh lebih dari 1, 2, 3, 4 tergantung dengan kemampuan orang tuanya. Panggil orang tuanya, jelaskan bahwa untuk masuk ke jurusan-jurusan tersebut wajib nanti saat tesnya diantaranya adalah berenang. Kalau orang tuanya mampu, ya silahkan. Jangan sampai semuanya dipaksa lebih dari 1 kali berenang. Kasihan orang tuanya. Oke. Kemudian
anak-anak yang mau naik kelas ini, nah kalau ini mah urusannya dengan bapak nih. Bapak itu sekarang di Waglo, di Subang sedang membuat pabrik blok jamur. Dari mana-mana sudah banyak sekali yang pesan sekarang ini. Ada jamur kuping, nah, yang kuping-kupingnya kurang hitam nanti ada di bapak di jamur kuping. Tapi bapak nggak bikin jamur, ya bikin ini bibitnya doang, gitu kan? Bibit-bibitnya itu nanti. Nah di sini Pak Nanang kan setiap rapat dulu selalu bilang brekele itu tentang lele itu kan, nggak jalan-jalan ya kan. Nah sekarang silahkan kerjasama, brekele dan jamur dibuat. Di mana tempatnya? Yaitu di pinggir saung musola itu, sekitarnya semuanya itu nanti untuk jamur. Silahkan mau diapakan tuh jamur, mau dijual mentahan atau mau dibikin produk terserah ya. Tuh kemudian menjadi dibaca oleh orang lain karena peristiwanya menarik. Model Putri Aryani diperhatikan oleh orang lain karena ada peristiwa ya kan? Padahal Putri Aryani itu sudah hebat. Tapi kalau kita ngomong, iya ini orang hebat, dia itu begini-begini, oh capek. Tapi begitu ada peristiwa di Amerika, geger seluruh dunia, 30 negara urutan medsosnya tertinggi adalah Putri Aryani. Tuh, Bapak juga sama. Bapak dicaci maki karena tulisan Bapak tidak pernah mencantumkan sumber bacaan, kan beda. Kalau karya ilmiah, jurnal internasional itu pakai. Tetapi kalau opini, mah pendapat pribadi nggak pernah ikut-ikut kan begitu. Itu salah satu contoh. Akhirnya dibaca tulisan itu gitu. Makanya Bapak sekarang nulis juga di Kompasiana tadi pagi, udah Bapak share kalau nggak salah, itu tentang PPDB ya, tentang PPDB. Tapi Bapak bilang supaya di sini dibuka kelas bilingual atau kelas cerdas istimewa. Kita makanya bilingual, kalau cerdas istimewa. Tapi kalau bakat, insya Allah kita bisa. Itu saja barangkali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.